Ya, Ya, Pak. Bu, silakan Bu. Ya, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya yang terhormat Pak AB ya, Pak AB Susanto, selaku pembina Kopertip, Pak Ibut, selaku Direktur Eksekutif Kopertip, Bu Tuti Hartati, Bendahara Kopertip Indonesia, dan yang terhormat Bapak Hanif Aulawi, SEMM, selaku narasumber dalam kesempatan hari ini. Dan Bapak Ibu semua, dosen maupun mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung di Kopertip dan sebagai peserta dalam kuliah umum pada kesempatan hari ini. Dan izinkan saya, Minarni dari Unda University Sampit, yang akan memandu kuliah umum pada kesempatan ini sekitar kurang lebih 90 menit ke depan. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Kopertip masih bisa menyelenggarakan kuliah umum ya yang rutin diselenggarakan. Alhamdulillah sampai saat ini masih bisa terselenggara dalam rangka kita bersilaturahmi dan berbagi ilmu kepada banyak orang seperti itu, dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Bapak Ibu semua peserta kuliah umum hari ini, beserta keluarga, orang-orang sekitar diberi kesehatan dan selalu diberikan semangat ya untuk terus berbagi ilmu dan silaturahmi. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan bacakan dulu susunan acara dalam kesempatan ini ya. Kuliah umum hari Rabu 23 September 2020 dengan tema atau judul The Power of Social Media Marketing. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kopertip, yang ketiga penyampaian materi, keempat tanya jawab, kelima closing statement oleh narasumber, keenam penutup, ketujuh foto bersama dengan backsound Mars Kopertip, ke-8 selesai. Etika udah pernah ngumpet nggak? Baik, Bapak Ibu semua, kita akan mulai dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kopertip. Dipersilahkan Bu Tuti atau dari saya ya? Bu Tuti bisa ya Bu Tuti? Ya, paling bisa enggak. Iya, silakan Bu. Emang apa yang gue ingat?
Halo. Ya, sepertinya di tempat saya ini suaranya terputus. Ya. Lanjut aja, Bu. Oh, lanjut ya, Pak ya. Oke. Lanjut aja. Oke, baik Bapak Ibu. Karena mungkin ada kendala sedikit dari Bu Tuti, kita lanjut saja ya. Mungkin nanti di akhir saja Mars Kopertif. Baik, Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, mungkin diingatkan seperti biasa nanti link daftar hadir ya akan di-share melalui chat Zoom dan YouTube. Baik, Bapak Ibu, narasumber kita dalam kesempatan ini yaitu Bapak Hanif Aulawi, SEMM dari Bina Insani University, akan menyampaikan materi tentang the power of social media marketing. Sebelumnya mungkin saya akan sampaikan dulu, bacakan CV-nya beliau. CV-nya beliau sini banyak sekali nih, sangat lengkap sekali. Sepertinya Pak Hanif sudah sangat-sangat berpengalaman, sepertinya banyak sekali pelatihan-pelatihannya. Kayak saya bacakan mulai dari data pribadi beliau, nama lengkap Hanif Aulawi, tempat dan tanggal lahir Jakarta 30 Agustus 1985, alamat Jalan Sulawesi Raya F2 nomor 9 Perumnas 3 Bekasi. Nomor telepon 0812 811 91143, email hanifaulawi.binainsani@gmail.com. Kemudian pendidikan mulai dari sekolah dasar, beliau dari SD Negeri Tarumajaya Bekasi, SMP Negeri 11 Bekasi, SMU Negeri 4 Bekasi, S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta, dan S2-nya Magister Manajemen Universitas Trisakti Jakarta juga. Pengalaman kerja sejak tahun 2006 sampai 2007, asisten dosen mata kuliah teori ekonomi makro 1 ya, di Universitas Trisakti Jakarta. Kemudian di 2009 sampai 2016 beliau menjadi dosen yayasan di Amik Bina Sarana Informatika, dan 2016 sampai dengan sekarang dosen tetap di Universitas Bina Insani. Keterampilan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, komputer, office, desain grafis, internet. Keterampilan interpersonal, bekerja keras, motivasi tinggi, dinamis, bekerja secara independen maupun kelompok, mampu berkomunikasi dengan baik, jujur, dan sabar. Nah, seminar atau pelatihan atau kursusnya banyak sekali ini dari Pak Hanif. Mungkin saya bacakan gambaran besarnya aja. Ada desain grafis, kursus desain grafis, web design, seminar how does PR manage the bad news, speak with confidence, marketing games, soft skill, public speaking, entrepreneurship, seminar inspiring business talk, kemudian pendidikan global untuk Indonesia masa depan, penulisan artikel ilmiah dan penggunaan open journal system, penggunaan penulisan ilmiah online bagi dosen, pencegahan dan penanggulangan plagiat pada perguruan tinggi swasta di lingkungan Kopertis, penulisan proposal PKM bagi dosen perguruan tinggi, kemudian workshop ISSN dan wajib simpan sebagai syarat terindeks, kemudian seminar nasional dan kongres Asosiasi Dosen Indonesia, Sarsehan memahami framework Borang 9 standar, peningkatan status akreditasi program studi, penyusunan RIP dan Renstra, pengelolaan dan peningkatan status akreditasi jurnal online, asistensi jurnal ilmiah elektronik terakreditasi, kemudian retooling dalam negeri dosen vokasi Chartered Institute of Logistics and Transport, bimbingan teknis penyusunan dokumen SPMI, bimbingan teknis evaluasi pelaksanaan SPMI, seminar online learning and assessment in higher education and IDRIN, bimbingan teknis program kreativitas mahasiswa, seminar hasil penelitian dosen pemula, bimbingan teknis Bina Insani Research Coaching, workshop Asosiasi Dosen Indonesia, dosen dan guru digital e-learning system. Wah, banyak sekali pengalaman beliau nih. Hobi dan minat membaca, bersosialisasi, mencari informasi terbaru di internet, penikmat olahraga, musik, dan film. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, mungkin itu CV dari beliau ya.
Dan tema hari ini saya rasa sangat-sangat menarik ya, sangat-sangat menarik dan mungkin saja sangat diperlukan, sangat dibutuhkan sekarang ini karena apa sih? Kita sudah berada di zaman digital ya, zaman yang serba digital, bahkan berbagai sektor kehidupan dan berbagai aktivitas kita terpaksa sekarang sudah harus mengikuti dan memanfaatkan teknologi. Kalau enggak bakalan ketinggalan. Nah, salah satunya adalah sosial media ini, sosial media yang sudah banyak digunakan berbagai kalangan ya, baik itu tua muda ya, baik dari anak-anak sampai ke kalangan orang-orang tua seperti itu. Dan juga sekarang sosial media itu tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja. Tidak hanya Facebook, Instagram tidak hanya untuk update status, upload foto biasa yang pribadi saja, tapi bisa dimanfaatkan untuk bisnis, pendidikan dan lain-lainnya seperti itu. Bahkan sekarang kalau dulu itu seperti Facebook mungkin ya penggunanya mungkin hanya kalangan tertentu ya, kalangan orang-orang tua yang remaja seperti itu. Sekarang bahkan anak-anak dan bahkan orang-orang tua sudah menggunakan Facebook. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan Pak Hanif pengaruh pengaruh dan pergeseran penggunaan sosial media ini untuk di kehidupan kita sehari-hari karena sangat-sangat berpengaruh sekali. Seperti itu. Oke, langsung saja untuk mengetahui lebih dalam ya tentang sosial media marketing ini, pengaruhnya terhadap kehidupan kita, terhadap bisnis, terhadap pendidikan dan lain-lain. Seperti itu, khususnya untuk marketing ya. Oke, baik, kepada Bapak Hanif Aulawi, SEMM, dipersilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Minarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang untuk Ibu Minarni di di Kalimantan. Siang Pak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya, atas rahmatnya, kita semua bisa mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Kooperatif. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi besar Muhammad SAW, sang pemimpin, sang pembuka jalan menuju surga. Terima kasih saya ucapkan kepada Kooperatif Indonesia, kepada Pak Ibut, kepada Ibu Titi, kemudian kepada Bapak Ibu dosen lainnya yang telah memberikan saya waktu, memberikan saya kesempatan untuk menjadi narasumber di webinar kali ini. Oke, sebelumnya mungkin saya akan share screen dulu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Hanif Aulawi. Saat ini institusi tempat saya bekerja adalah Bina Insani University atau Universitas Bina Insani. Tepatnya ada di Bekasi, di Jalan Rawa Panjang, di Jalan Raya Siliwangi. Tempatnya sangat strategis, berada di pusat kota Bekasi. Kalau monggo, pintu kami terbuka lebar untuk kedatangan Bapak Ibu. Sempatkan waktu kepada Bapak Ibu untuk mampir ke tempat kami akan menyambutnya, kami akan menjamu kehadiran Bapak dan Ibu. Sebelumnya, tadi Ibu Minarni sudah membacakan CV saya. Untuk hari ini saya akan memberikan materi, sebenarnya sih bukan mengajarkan, apalagi sampai menggurui, tapi kita lebih kepada
sharing. Karena bila dibandingkan dengan Bapak Ibu yang lain, usia saya di sini tergolong yang paling belia. Jadi apalah daya saya di usia saya masih sangat belia ini menggurui Bapak Ibu yang sudah sangat senior. Oke, materinya di sini adalah the power of social media marketing. Yang menjadi pertanyaan saya, siapa di antara kita yang tidak punya media sosial? Mungkin ada di antara kita justru yang punya sosial media lebih dari satu. Nggak cuma sekedar Facebook, nggak cuma sekedar Instagram, pasti sosial medianya bisa lebih dari satu. Sosial media saat ini banyak sekali. Mungkin sebagai gambaran. Oke, sebelumnya mungkin kita masuk dulu ke sejarah marketing. Dari zaman prasejarah, sebelum adanya perdagangan, manusia itu kan, ini hanya flashback, kilas balik. Dari zamannya prasejarah, manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bercocok tanam, memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian dimulai dengan sistem barter. Dari sistem barter, you punya apa, I punya apa, kemudian nanti bertukar. Cuma di dalam sistem barter memiliki kelemahan, kalau misalnya si A memiliki daging, si B memiliki garam, antara daging dengan garam, kemudian nanti di barter, di sini tidak tidak seimbang karena suatu komoditi yang saat ini harganya lebih mahal yaitu daging dibandingkan dengan garam. Kemudian muncul dari sistem barter menjadi sistem perdagangan konvensional dengan menggunakan mata uang. Dulu masih menggunakan masih menggunakan sistem koin, masih menggunakan sistem batu. Kemudian sistem koin sampai dengan sekarang berubah sampai dengan menggunakan sistem digital atau yang disebut dengan digital marketing. Nah, pola pembelajaran atau pola edukasi masyarakat sudah berubah. Dari yang tadinya marketing dikatakan konvensional, dalam arti di sini adalah antara pembeli dengan penjual bertemu di dalam suatu tempat yang disebut dengan pasar. Saat ini pasar sudah bergeser. Jadi pasar itu bukan lagi tempat bertemunya pembeli dan penjual secara tatap muka, secara langsung. Sekarang sudah bergeser ke yang namanya digital marketing. Digital marketing ini adalah suatu tren baru sejak ditemukannya internet. Dulu mungkin pertama kali internet diciptakan itu khusus untuk kebutuhan militer. Kemudian internet itu sudah mulai digunakan untuk masyarakat sipil. Dulu masih untuk berkirim pesan. Kemudian sampai dengan saat ini internet sudah bergeser. Kebutuhannya masyarakat pada umumnya sudah bisa menggunakan internet. Dengan adanya kecanggihan internet, dulu internet harus menggunakan PC, masih ngulur-ngulur kabel. Sekarang kita sudah menggunakan sistem wireless. Jadi tidak lagi menggunakan kabel, kita sudah bisa menggunakan sistem WiFi, sistem menggunakan jaringan dan lain sebagainya. Nah, internet tersebut dimanfaatkan salah satunya adalah untuk memasarkan atau yang sekarang ini dikenal dengan digital marketing. Nah, digital marketing di sini terdiri dari berbagai macam jenisnya. Mungkin kalau misalnya zamannya handphone itu masih digunakan hanya sekedar untuk telepon dan SMS. Kita sering sekali mendapatkan yang namanya SMS broadcast. Dapatkan penawaran spesial bla 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 dan lain sebagainya. Sampai dengan sekarang handphone sudah lebih canggih yang dikenal dengan smartphone. Jadi handphone bukan lagi hanya sekedar untuk telepon dan SMS, tapi handphone bisa dimanfaatkan lagi untuk menjelajah, untuk surfing di dunia maya. Kita bisa berselancar di dunia maya. Kemudian muncul yang namanya e-marketplace. Dimulai dari yang namanya Tokopedia, Alibaba, Lazada, Shopee, Zalora,
dan lain sebagainya. Bahkan Amazon yang dulu terkenal dengan jual buku online, sekarang sudah bergeser trennya menjadi salah satu e-marketplace dunia. Nah, ini adalah digital marketing, jadi mungkin kita sering mendapatkan penawaran melalui SMS, melalui email, mobile ads, kemudian sosial media marketing dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu tren yang saat ini sudah berubah. Jadi pola marketing konvensional yang tadinya kita harus datang langsung ke pasar, datang langsung ke lokasi untuk mendapatkan suatu barang, kita hanya duduk manis di rumah, kemudian kita ambil gadget, bisa laptop ataupun handphone, perangkat apapun yang terhubung dengan internet, kemudian kita meluangkan waktu beberapa saat untuk mendapatkan barang. Nah, ini adalah digital marketing. Jadi pasar yang harusnya konvensional, tempat bertemunya pembeli dan penjual secara langsung, sekarang ini pembeli dan penjual entah ada di mana. Bisa saja pembelinya ada di Brazil, penjualnya ada di Jepang, dimanapun, selama dia masih tercover oleh internet, selama dia masih bisa terhubung satu dengan lainnya, interkoneksi, itu bisa dilakukan. Nah, ini adalah salah satu media dari digital marketing yang saat ini sedang tumbuh. Mungkin bukan tumbuh lagi, tapi ini berkembang sangat pesat. Oke, ini sebenarnya ini keputusan pembelian ataupun the buying cycle. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu sebagai senior saya pasti sudah paham. Ini saya hanya membahas ala kadarnya. Saya akan membahas secara singkat saja. Jadi di sini ada 7 buying cycle. Ini secara konvensional. Artinya pada saat pertama kali kita melewati suatu toko, kita tidak akan tertarik. Artinya ya sudahlah, kita akan lewat-lewat saja. Oh iya, ini sumber saya ambil dari Google, kemudian beberapa sumber saya ambil juga dari beberapa pelatihan yang pernah saya ikuti. Berhubung di sini narasumbernya adalah Bapak Ibu dosen, mayoritas nanti saya ditanya itu sumbernya dari mana, kok nggak ditulis, nanti kena pasal plagiasi. Pada saat kita lewat dari suatu toko, kita di situ terkadang acuh atau tidak peduli, tidak aware. 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai dengan kita sering lewat situ, kemudian kita mulai peduli, masuk ke dalam tahap 2, awareness. Kita mulai, apaan sih, coba datang dulu, berhenti dulu setidaknya. Nah, pada saat kita berhenti, maka kita akan disambut oleh si pelayan toko tersebut. Silakan kakak mampir dulu, silakan kakak dicoba dulu bajunya. Nah, pada saat si pelayan ataupun si si SPG tersebut melakukan penawaran, dia dalam rangka melakukan edukasi. Ini aja kakak, cocokkan pakai baju yang ini, kakak cocokkan pakai tas yang ini tambahin pakai belt ini lebih lucu loh kak. Nah, itu dalam rangka melakukan edukasi. Setelah kita mencoba beberapa potong pakaian atau beberapa baju atau misalnya beberapa kue dari tester yang kita coba yang ditawarkan oleh SPG, maka kita akan naik ke dalam tahap interest, kita akan tertarik. Oh iya kayaknya lucu nih, kayaknya bagus nih bajunya dipakai di badan saya. Badan saya yang tadinya agak berlebih, pakai baju ini jadinya ngepas, jadinya sangat sangat pantas, sangat menarik apabila untuk dipajang di sosmed. Maka kita akan naik ke dalam level 4, yaitu adalah interest. Artinya kita akan mulai tertarik. Pada saat kita akan mulai tertarik, masuk ke dalam tahap 5, consideration. Kita mulai mulai membanding-bandingkan, kemudian kita mulai bimbang, beli nggak ya, beli nggak ya, beli nggak ya. Dilihat, aduh tanggal segini, tapi sayang kalau nggak dibeli. Barangnya lucu, kebetulan tinggal 1 lagi, sisa 1. Akhirnya kita ambil justification, masuk ke dalam tahap 6, yaitu tahap pemilihan. Ya sudahlah, saya akan membelinya, saya akan mengeluarkan uang lebih untuk membelinya, yaitu pada masuk dalam tahap 7, yaitu purchase. Nah, keputusan pembelian ini berlaku untuk toko offline ataupun untuk toko online.
Nah, tapi khusus untuk toko online dalam hal ini adalah e-marketplace, kita tidak lagi melihat barangnya. Saya ralat, bukan tidak melihat, kita tidak memegang barangnya. Barang tersebut tidak ada di depan kita secara kasat mata. Barang tersebut ada di depan mata kita, tapi ada di layar handphone kita, ada di layar laptop kita. Untuk beberapa produk, katakanlah baju, kita tidak bisa merasakannya apakah lembut apa enggak. Kalau misalnya pakaiannya pakaian tidur, apakah nyaman untuk tidur, apa malah bikin panas atau bikin gatel dan lain sebagainya. Untuk beberapa orang yang memiliki kulit hypersensitif, ya memang ini merupakan suatu kelemahan. Tapi the buying cycle ini berlaku. Memang ada beberapa tahap yang akhirnya hilang pada saat pola pembelian konvensional menjadi pembelian digital. Mungkin saya akan men-share suatu video. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah kenal dengan video ini. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah ada yang mengoleh, dia karena lamun teu ngadahar ada yang mengoleh. Mana yang tegau jeung aing. Lain bad aing goblok. Kita dieu makan tomat. Goblok mun teu ka dieu. Oh jadi mengoleh. Rasanya anjing banget. Oke, itu adalah video yang saat ini sangat viral. Mohon maaf, Mane, videonya tidak muncul. Oh, videonya tidak muncul. Iya, Pak, tidak Ya, maaf. ditampilkan. Baik, Mungkin ya, Pak. bentar. Videonya tidak muncul. Iya, sebentar. Sudah muncul? Sudah ada. Suaranya kurang, Pak. Oke. Mungkin terlihat di layar Bapak Ibu. Itu adalah video yang sangat viral. Video tersebut sangat viral. Odading Mang Oleh. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menarik dari video tersebut? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawabnya di dalam hati. Kalau saya pribadi, kalau ditanya apa yang menarik dari video tersebut? Oh, yang menarik kata-kata kotornya. Yang pertama di situ ada kata yang berasal dari huruf G sama dari huruf A. Sisanya berhubung saya bukan orang Sunda, saya jadinya kurang paham. Nah, video tersebut sangat viral dan saat ini menjadi menjadi salah satu trending. Jadi berita yang saya baca terakhir untuk beli odading Mang Oleh itu kita harus antri panjang dan melanggar protokol kesehatan karena antriannya sangat crowded. Kemudian omsetnya per hari dia bisa mencapai 4 juta. Padahal apa yang istimewa dari barang tersebut, dari makanan tersebut, dari odading? Sebenarnya tidak ada yang istimewa. Yang istimewa adalah video tersebut disebarluaskan, diviralkan. Mungkin saya akan masuk ke dalam tahap berikutnya. Oke. Marketing strategi ini salah satu, sekali lagi ini adalah pendapat saya secara pribadi. Salah satu hal yang menjadi sifat masyarakat Indonesia pada umumnya itu adalah ingin tahu. Nah, ada sesuatu yang viral kemudian jadinya ingin tahu, rasa penasaran. Kalau misalnya kita lihat dari video yang tadi,
videonya Odading Mang Oleh, sebenarnya ya kalau saya pribadi mengatakan tidak ada yang menarik. Tapi entah kenapa video tersebut sangat viral. Nah, ini salah satu sifat orang Indonesia, jadi memberikan perhatian lebih kepada sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Dan ini merupakan suatu peluang bagi seorang marketer, bagi seorang pemasar, gimana caranya kita memasarkan suatu produk. Produknya bukan produk yang wow, bukan produk yang high-tech, produknya itu produk yang sangat umum. Bayangkan cuma sekedar makanan, tapi itu bisa menjadi booming, bisa viralnya luar biasa. Ini kan suatu hal yang tidak masuk akal. Nah, ini strategi marketing seperti ini sangat jeli, sangat sangat bagus sekali untuk dipelajari. Jadi pola pemasaran, pola promosi secara konvensional, kita melakukan promosi dimulai dari kalau Kotler mengatakan ada yang 5, ada yang 9, ada yang 8, dimulai dari advertising, personal sharing, direct marketing sampai dengan word of mouth. Ini merupakan suatu promosi baru. Jadi salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia adalah menaruh perhatian pada sesuatu yang tidak penting atau kurang penting. Makanya ada suatu hal yang sebenarnya nggak banget buat diviralkan, tapi entah kenapa itu viralnya luar biasa. Ya inilah kekuatan dari sosial media. Jadi kalau misalnya kita memposting sesuatu, orang akan melihat, orang akan penasaran. Nah, hal tersebutlah membuat orang penasaran tersebutlah yang sebenarnya menjadi kekuatan bagi marketing strategi. Di sini ada gambar love at first sight. Mungkin di antara kita siapa yang pertama kali jatuh cinta pada pandangan pertama? Melihat seseorang pertama kalinya kita tidak mengedip, kemudian kita sudah mulai menaruh kalau dibilang menaruh rasa sayang, rasa cinta belum ya. Mungkin menaruh perhatian, menaruh rasa ingin tahu lebih. Nah, ini adalah love at first sight. Sebagai contoh sebagai berikut. Di sini ada dua tampilan. Yang sebelah kiri itu adalah gambar rumah. Yang sebelah kanan di situ ada gambar rumah dan di situ ada gimmick-gimmick tambahannya. Rumah idaman untuk keluarga tercinta, free konsultasi, hubungi WA, DP 0%, lihat di akun Instagram, bla bla bla. Nah, dari contoh yang saya share di screen Bapak Ibu, tampilan yang menarik adalah tampilan yang sebelah kanan karena dia lebih informatif, dia lebih menjual. Jadi pada saat Bapak Ibu dan pada teman-teman mahasiswa lain apabila ingin memasarkan, maka pastikan bahwa produk tersebut harus memiliki deskripsi. Bahwa produk tersebut jangan hanya sekedar produk yang fotonya aja, tapi produk yang informasinya selain foto juga harus ada informasinya di situ ditampilkan. Jadi si calon pembeli tidak lagi hanya sekedar melihat foto, oh cuma seperti ini produknya. Tidak ada gimmick-gimmick tampilan lainnya. Untuk melakukan editing seperti yang ada di gambar sebelah kanan sebenarnya tidak terlalu sulit. Kita hanya perlu menginstal atau mendownload beberapa aplikasi sampai dengan aplikasi tersebut nanti bisa digunakan. Sebagai contoh kedua, misalnya di sini ada dua gambar, gambarnya sama persis, hanya saja yang di sebelah kanan dia sudah diedit dengan tampilan yang lebih menarik, dengan gimmick-gimmick desain. Di sini adalah salah satu iklan asuransi. Ini saya ambil dari pelatihan yang pernah saya dapatkan. Nah, kalau kita hanya memasarkan asuransi foto, kemudian di bawahnya baru deskripsi, tapi foto tersebut tidak kita edit, maka hasilnya sebenarnya kurang menarik. Di situ kurang ada nilai jualnya. Tapi kalau misalnya di foto tersebut kita tambahkan gimmick-gimmick, di foto tersebut kita tambahkan keterangan, apa sih nih? Nah, itu akan membuat orang menjadi penasaran. Sekali lagi, trik strategi marketing dalam dunia digital adalah gimana caranya membuat orang menjadi penasaran. Dari rasa penasaran tersebut, dia ingin tahu. Dari rasa ingin tahu tersebut, akhirnya dia akan melakukan yang namanya keputusan pembelian. Nah, ini adalah strategi menghadapi perubahan
di masa pandemi COVID. Kalau misalnya kita bingung, saya mau beriklan di media sosial, tapi saya tidak tahu harus menggunakan cara seperti apa yang harus saya lakukan. Yang pertama, tentukan dulu siapa yang akan menjadi target market pasar kita. Kita harus paham betul. Nah, ini biasanya mayoritas orang pada saat ditanya, pembelinya siapa? Siapa aja? Kalau dilihat dari sisi marketing, siapa aja? Wah, ini hampir suatu hal yang mustahil. Artinya dari dede bayi yang baru lahir sampai dengan bapak ibu yang sudah usianya lanjut bisa membeli produk tersebut. Nah, padahal produk yang akan dijual adalah misalnya produk fashion untuk usia 15 sampai usia 25 tahun atau 28 tahun. Nah, tentukan dulu target bisnisnya. Karena target bisnis ini dia yang akan menentukan kita mau beriklan menggunakan media yang mana. Apakah Facebook, apakah Instagram, atau YouTube. Karena berdasarkan beberapa penelitian, ini penelitian yang pernah saya baca, mayoritas pengguna Facebook itu berusia di atas 30 tahun. Jadi kalau misalnya kita mau memasarkan produknya adalah produk untuk anak-anak SMA ataupun anak kuliah dengan menggunakan media Facebook, ini kurang tepat. Karena berdasarkan penelitian yang saya baca itu, pengguna Facebook itu usianya sudah usia di atas 30 tahun. Jadi pengguna Facebook ini adalah salah satu pengguna yang sangat loyal. Artinya pada saat pertama kali Facebook itu muncul dulu, sampai dengan saat ini, mungkin pada saat ini saya sedang melakukan webinar, mereka masih setia menggunakan Facebook. Facebook muncul di tahun 2007 atau 2008 kalau nggak salah. Yang kedua, buatlah konsep iklan yang sesuai dengan tujuan perusahaan atau tujuan dari kita. Kita mau beriklan, kita mau menjual produknya apa? Pahami dulu produknya, siapa yang akan membeli. Kemudian baru kita buat konsep iklannya yang sesuai. Kalau misalnya kita mau mau menjual produknya adalah produk bayi, ya otomatis kita bikin produknya itu, iklannya itu yang yang membuat calon ibu untuk membeli. Nggak mungkin kalau misalnya kita bikin produk bayi, kemudian menggunakan media ataupun menggunakan bintang iklan yang bukan bayi, itu kan salah target. Yang ketiga, sesuaikan jenis dan visual konten setiap kanal media sosial. Nah, ini yang seperti tadi saya katakan. Jadi, kalau memang target market kita usianya adalah di atas 30 tahun, sebaiknya menggunakan medianya Facebook. Kalau IG ini biasanya mayoritas kebanyakan adalah remaja. Kalau YouTube, ini YouTube multi aging, jadi dia timeless lah. Yang keempat adalah buat copy yang kreatif, jelas, dan sejalan dengan konten Anda. Jadi buat konten yang kreatif. Kita bisa membuat konten yang kreatif, konten yang kekinian. Sekali lagi dilihat siapa target market kita. Jangan sampai salah. Dan yang terakhir adalah tambahkan deskripsi ataupun caption yang menarik. Kita bisa nambahin hashtag, bisa nambahin gimmick-gimmick apa supaya dia menarik, supaya produk kita bisa nanti viral. Nah, ini berdasarkan penelitian yang saya baca juga, ternyata untuk para pengguna Facebook, mayoritas mereka membuka Facebook di hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Khusus untuk Sabtu dan Minggu, ternyata ini adalah peak time. Ini menarik. Dilihat dari, ternyata para pengguna Facebook mayoritas itu adalah orang usia 30 tahun ke atas. Artinya orang yang sudah mapan dilihat dari finansial, kemudian dilihat dari kehidupan, dia sudah mapan lahir batin, dalam arti bukan lagi pembeli yang sistemnya loncat-loncat, jadi hanya sekedar untuk mencoba-coba, tapi pembeli yang loyal pada merek tertentu. Nah, ini menarik. Mereka biasanya membuka Facebook di hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, dan antara pukul 13 sampai dengan pukul 16. Jadi sangat disarankan kepada Bapak Ibu yang
ke Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa lain yang memasarkan produk, apabila produknya tersebut adalah produk yang dipasarkan di Facebook, maka postinglah di hari dan di jam-jam tersebut. Kenapa di jam 13 sampai dengan jam 16? Kenapa di jam 1 sampai dengan jam 4? Karena di jam 12, sebelum jam 12 mereka bekerja. Bapak Ibu di sini yang usianya mungkin sudah di atas 30 tahun, di jam-jam tersebut produktivitasnya sedang tinggi-tingginya, sedang bekerja. Nanti di atas jam 12 mulai sudah agak kendor, meluangkan waktu untuk buka Facebook. Kalau hari Kamis dan hari Jumat mungkin melihat teman-temannya selama 1 minggu terakhir mereka ngapain aja. Dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, hari Minggu, mereka menghabiskan waktu di rumah. Nah, ini adalah waktu yang sesuai atau waktu yang direkomendasikan untuk melakukan posting apabila menggunakan video Facebook. Lalu bagaimana dengan Instagram? Nah, ternyata untuk Instagram berbeda dengan Facebook. Kalau Facebook itu adalah Sabtu Minggu mayoritasnya. Nah, kalau Instagram ini adalah Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan yang sangat disarankan itu adalah di hari Rabu. Kenapa di hari Rabu? Ternyata para pengguna Instagram ini mayoritas adalah ABG atau usianya itu usia-usia belia. Nah, di usia belia tersebut mereka akan melakukan pembelian. Kenapa di hari Rabu? Yaitu pada saat mereka melakukan pembelian di hari Rabu, barang tersebut nanti akan datang di hari Jumat. Pada saat hari Rabu melakukan pembelian, kemudian mungkin di hari Kamis atau di hari Rabu tersebut dia akan melakukan si penjual akan mengirim barang. Barang tersebut akan datang di hari Jumat. Jadi di hari Sabtu pada saat mereka ngumpul, pada saat mereka nongkrong-nongkrong dengan temannya, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat, mereka bisa menggunakan barang tersebut. Mereka bisa memamerkan barang tersebut. Nah, waktu yang tepat atau waktu yang direkomendasikan adalah pukul 11 sampai dengan pukul 13. Ini jam-jamnya anak sekolah, anak kuliahan lagi break, lagi rehat. Dan di jam 19 sampai dengan jam 21. Artinya di jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Ini juga saat-saatnya mereka baru selesai belajar, kemudian mereka ingin senam mata, melihat-lihat etalase di IG. Nah, ini mereka biasanya membukanya di jam-jam tersebut. Jadi saran saya buat teman-teman, buat kakak-kakak mahasiswa, nah kalau misalnya mau jual produk di Instagram, target marketnya adalah kalangan ABG. Nah, alangkah baiknya posting di jam-jam tersebut. Lalu bagaimana apabila menggunakan kanal YouTube? Nah, ini kalau kanal YouTube ini dia menarik. Karena ternyata apabila kita melakukan posting di kanal YouTube, ya walaupun biasanya kita melakukan double posting, kalau di IG ataupun di Facebook kita hanya sekedar untuk beriklannya saja, untuk testimonial, untuk unboxing dan lain sebagainya, biasanya kita masuknya ke dalam kanal YouTube. Nah, waktu yang direkomendasikan adalah hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Pukulnya adalah pukul 12 apabila dia adalah workday, artinya pukul 12 sampai dengan pukul 16. Sekali lagi ini tadi dilihat bahwa kalau kanal YouTube ini penggunanya itu dia multi usia. Dari usia belia sampai dengan usia lanjut, mereka menyempatkan waktu untuk menonton kanal YouTube. Dan pukul 9 sampai dengan pukul 11, ini di waktu weekend. Kenapa di waktu weekend dimulai dari pukul 9 sampai dengan waktu 11? Karena biasanya mayoritas di antara jam 9 sampai dengan jam 11 tersebut kegiatan pada saat weekend itu belum banyak. Nanti di atas jam 11 mulai ada kegiatan menyiapkan makan siang, kemudian mau nongkrong bareng sama temannya, wakuncar, waktunya kunjung pacar, kemudian mau tawaf di mall atau mau dimanapun. Nah, jadi alangkah baiknya apabila teman-teman di sini ingin beriklan di kanal YouTube, maka waktu yang direkomendasikan adalah di hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu di jam-jam yang tertera di screen Bapak dan Ibu semua. Oke, ini selesai presentasi dari saya. Ini ada quote yang sangat bagus dari hadis riwayat Muslim.
Seseorang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat dari Allah Ta'ala. Oleh karena bertindaklah yang lurus. Lurus di sini artinya baik dan benar. Saya pernah mengikuti sholat Jumat, khotibnya memberikan khotbah yang sangat menarik. Ada seorang pelacur yang melacurkan diri sepanjang hidupnya, sampai dia tiba di suatu padang pasir. Dia melihat seekor anjing yang sangat kurus, kemudian anjing tersebut kehausan, tidak bisa berjalan. Nah, si pelacur tersebut, si perempuan tersebut, kemudian mencari sumber mata air. Ada suatu sumur yang sumber mata airnya agak dalam. Jadi dia turun ke sumur tersebut, kemudian dia mengambilkan air dengan menggunakan sepatu. Sepatunya dijadikan sebagai gayung untuk mengambilkan air. Dia berikan air tersebut ke anjing tersebut. Dia bolak-balik harus turun ke dalam sumur tersebut. Sampai dengan beberapa lama kemudian si wanita tersebut meninggal dunia. Dan ternyata perempuan tersebut dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya karena perbuatan yang mungkin perbuatan yang tidak seberapa. Bayangkan itu hanya seekor anjing. Ya memang anjing adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi hanya karena kita mendermakan air kepada seekor anjing, kemudian dosa yang begitu besarnya, dosa melacur yang begitu besarnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berikutnya saya kembalikan kepada moderator Ibu Minarni, silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Hanif atas paparan materinya, sangat menarik sekali. Mungkin saya buka sesi pertanyaan ya, saya jawab. Dari Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan melalui chat Zoom atau YouTube. Kita silahkan. Saya lihat di chat Zoom nih belum ada ya. Belum ada. Kalau di YouTube-nya di YouTube-nya juga belum ada. Silakan sekali lagi Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ataupun melalui chat di Zoom atau di YouTube. Sangat menarik sekali ini. Ternyata ini ya Pak Hanif, sosial media itu punya waktu-waktu tersendiri gitu ya untuk waktu efektifnya untuk posting gitu ya. Facebook, Instagram itu jam-jamnya ada jam-jam tertentu seperti itu ya. Iya Bu, betul Bu. Jadi saya pun kaget pada saat saya membaca penelitian tersebut. Jadi, beberapa media sosial ternyata mereka memiliki jam-jam tersendiri di mana penggunanya itu membuka. Jadi ya seperti tadi di Facebook, kemudian di Instagram ataupun di YouTube mereka punya jam tersendiri pada saat peak time-nya. Mungkin kalau misalnya di televisi peak time-nya itu jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam di mana iklan di situ sedang mahal-mahalnya. Nah, ternyata di Facebook ataupun di Instagram dan di YouTube mereka juga punya peak time tersendiri. Iya, demikian betul, Bu. Betul. Nah, ini ada pertanyaan, Mbak, dari Hafiz Hanafiyah. Efektif yang mana jika jualan online melalui sosmed atau e-commerce? Mungkin dulu Pak, ini ada lagi pertanyaannya, mungkin langsung dijawab dulu Pak Hanif, silakan. Baik, terima kasih untuk Bapak Hafiz Hanafiyah, mudah-mudahan saya nggak salah Bapak. Mana yang lebih efektif antara jualan online melalui sosmed atau melalui e-commerce? Kalau menurut kacamata saya pribadi, yang paling efektif adalah melalui e-commerce. Kenapa? Ada kelemahan pada saat kita jual beli menggunakan sosmed. Kelemahan tersebut adalah trust atau kepercayaan. Mungkin salah satu isu, biggest isu dalam penjualan menggunakan media sosial online, medsos adalah adanya kepercayaan. Bener nggak nih orang? Ini orang akan mengirimkan produknya sesuai apa tidak?
Kalau misalnya di e-commerce kita bisa menggunakan yang namanya escrow. Escrow itu adalah rekber. Jadi sebelum barang itu kita terima, uang itu akan ditahan terlebih dahulu. Namanya PES, persif, bla bla bla, escrow, saya lupa. Nah, jadi the biggest issue dalam penjualan melalui media sosial itu adalah trust. Nah, memang yang paling efektif itu adalah penjualan menggunakan e-commerce. Kalau di e-commerce itu kita memanfaatkan yang namanya escrow tersebut, yaitu adalah tangan ketiga atau pihak ketiga yang akan menahan dana kita. Jadi kalau saya pribadi ya menjawab e-commerce. Demikian Ibu. Iya, kalau dibandingkan ya sosmed dan e-commerce, mungkin sosmednya sebagai media postingnya produk-produknya saja mungkin ya Pak ya, untuk masalah transaksinya lebih aman kalau melalui e-commerce gitu ya. Betul Bu, jadi sosmed hanya digunakan untuk media promosi, kemudian nanti untuk transaksi, silahkan transaksinya menggunakan e-commerce. Oke, iya ada lagi nih Pak pertanyaannya. Bagaimana membuat iklan yang menjual di sosmed dan bagaimana agar nggak ketipu gitu Pak? Iya, iklannya nih, mungkin strategi iklannya. Baik, untuk strategi iklannya kembali lagi mungkin saya tanyakan terlebih dahulu produk yang mau dijual itu produk apa. Kalau misalnya kita menjual produk, kita tidak paham siapa targetnya, siapa pembelinya, nah ini juga agak sulit Bu, karena pada saat kita membuat konten iklan itu tidak bisa disamaratakan. Kalau misalnya iklan yang sekarang iklannya alay-alay, kalau misalnya di Bapak Ibu yang usianya mungkin sudah 40 tahun ke atas, ini iklan udah nggak masuk di udah nggak masuk di ranah saya. Jadi kembali lagi dilihat dulu siapa targetnya. Seperti tadi yang sudah saya paparkan, kalau misalnya kita sudah paham targetnya, kemudian kembali lagi kita mau menggunakan medianya media apa. Apakah mau di Facebook, ataukah mau di YouTube, atau mau di Instagram. Nah, karena masing-masing media tersebut ternyata peak time-nya itu berbeda-beda. Jadi, ya seperti itu. Kembali lagi bahwa produknya itu apa. Demikian Ibu. Iya. Lanjut ada lagi nih pertanyaan Pak dari Pak Muhammad Takrim. Misalkan ya ada pembeli yang udah biasa beli di toko gitu kan atau di warung tapi nggak online gitu Pak. Jadi nggak online, cuman udah langganan sama kita gitu kan. Terus nggak bayar langsung juga. Artinya dalam artian kayak ngutang kayak gitu. Tapi dia udah ngerasa pelanggan kita, apakah yang kayak gitu tuh udah dianggap pelanggan yang loyal gitu. Walaupun ibaratnya kebiasaan ngutang gitu ya. Tapi belanja terus gitu kan, belanja terus di tempat kita, apakah itu termasuk dikatakan pelanggan yang loyal kayak gitu Pak. Sama masih dari bukan. Lanjut yang itu dulu Pak. Ya, silakan Pak. Baik, saya akan jawab dari Pak Takrim. Pak Takrim ini sahabat saya di Bina Insani. Bagaimana kalau misalnya masuk ke dalam kategori pelanggan, dia membeli tapi dia kasbon. Baik, tapi dia sering beli. Kalau selama itu dia dibayar, artinya kasbonnya dia dibayar, gali lubang tutup lubang, dia masuk dalam pelanggan loyal. Karena dia terus melakukan pembelian. Tapi ingat, konteksnya adalah pembelian tersebut harus dibayar. Karena 90% perusahaan di dunia ini transaksi jual beli itu menggunakan kredit. Jadi kalau misalnya ada pelanggan yang membeli, kemudian dia melakukan kredit, artinya nanti ya bayarnya kalau gajian, ya sebenarnya tidak apa-apa. Asalkan dia tetap membayar. Demikian Ibu. Iya, ada lagi Pak, ini dari Pak Hafiz Hanafiah lagi ya tadi. Untuk UMKM atau jualan secara personal dengan profit di bawah 10 juta itu apakah perlu AdSense ya, Facebook AdSense dan IG AdSense juga gitu. Kira-kira Pak. Oke, dari Bapak Hafiz Hanafiah,
Terima kasih untuk pertanyaan keduanya. Mungkin saya tanyakan dulu, 10 juta ini per bulan atau per tahun? Kalau misalnya per bulan, saya rasa sudah perlu untuk melakukan pembayaran Facebook Ads ataupun IG Ads. Tapi kalau misalnya 10 juta per tahun, artinya dalam 1 bulan dia omsetnya, pendapatannya kurang dari 1 juta, masih tidak perlu untuk melakukan pembayaran. Demikian Bapak. Iya. Sekarang dari YouTube, Pak. Dari YouTube ada dari Ibu Sri Bungsu Asma. Bagaimana strategi pemasaran melalui media sosial? Ini strategi pemasarannya, Pak. Mungkin ada hubungan dari yang pertanyaan sebelumnya. Bisa dijawab langsung, Mbak. Oke, pertanyaan dari YouTube, bagaimana pemasaran melalui media sosial? Pemasarannya sebenarnya kita hanya tinggal bagaimana memanfaatkan media sosial tersebut menjadi suatu sarana promosi. Pastikan bahwa media sosial tersebut memiliki banyak teman, memiliki banyak follower. Kalau misalnya media sosial, saya bikin media sosial dong. Pada saat ditanya temannya berapa? Belum ada, ya percuma. Maka tidak ada yang melihat produk yang kita jual. Jadi pastikan bahwa media sosial tersebut memiliki banyak follower. Bagaimanapun caranya kita menambahkan follower. Kemudian pada saat followernya itu sudah banyak, nah kita bisa membuat iklan dengan konten-konten yang menarik. Kita bisa menggunakan hashtag yang sedang trending di sosial media. Kemudian mungkin kalau misalnya penjualannya sudah tinggi, kita bisa menggunakan sarana Facebook Ads. Karena sepengetahuan saya, sekali lagi ini adalah pengetahuan dari kacamata saya sendiri, untuk Facebook Ads itu kalau tidak salah per hari dia bayarnya itu 20.000 per posting. Kalau memang biaya 20.000 tersebut worth it, artinya dia ya sudahlah tidak apa-apa, saya akan mengeluarkan biaya tambahan 20.000 per hari per posting, ya monggo silahkan. Kalau misalnya tadi dihubungkan dengan pertanyaan dari Bapak Hafiz, 10 juta per bulan, artinya uang 20.000 yang dikeluarkan ya masuk dalam komponen biaya dan itu bisa bisa ditolerir. Demikian Ibu. Iya, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu yang lain dari Zoom, nggak ada ya? Belum ada lagi. Oke, ini ada lagi dari Pak Hafiz lagi nih. Berkaitan dengan pajak, bagaimana pajak berjualan secara online via sosmed? Perlukah endorse sebagai menarik pemasaran serta testimoni produk? Gitu Pak, dari Pak Hafiz. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Pertanyaannya luar biasa. Ini pertanyaan ketiga, tapi tidak apa-apa. Artinya Pak Hafiz ini sangat semangat. Saya ingat beberapa waktu yang lalu dari Kementerian Keuangan, kalau nggak salah waktu itu masih Bu Sri Mulyani, pernah berencana akan memberikan pajak, akan mengenakan pajak bagi penjual online. Karena selama ini penjual online itu tidak dikenakan pajak, dalam hal ini adalah jual beli yang dilakukan di e-commerce, dia tidak dikenakan pajak. Pajaknya itu hanya sekedar PPh atau pajak pribadi. Jadi bukan PPh, itu adalah pajak pribadi. Jadi kalau nggak salah untuk saat ini memang belum diterapkan dan pada saat itu masih wacana. Mungkin Bapak Ibu yang jauh lebih senior bisa bantu menjawab karena ini adalah sepengetahuan saya pribadi sebagai dosen yang masih belia. Jadi kalau ditanya apakah perlu membayar pajak, kalau pajak pribadi selama memang itu tidak ada peraturannya, saya rasa memang tidak perlu untuk membayar. Tapi kalau misalnya memang sudah ada peraturannya nanti, sudah jelas, sudah ajak, ya mau nggak mau sebagai warga negara yang baik kita harus taat pajak. Kemudian perlukah endorser sebagai menarik pemasaran serta testimoni produk? Jelas itu perlu. Apalagi kalau misalnya Bapak Pak Hafiz menjualnya hanya menggunakan sosial media. Jadi
trust itu sangat-sangat diperlukan, Pak. Tanpa adanya trust, maka mustahil orang itu akan mau melakukan pembelian. Bapak jual produk, saya pembeli. Kalau saya tidak percaya sama Bapak, pada saat saya tanya, Pak, produknya dikirim nggak nih, Pak? Bapak amanah nggak orangnya? Oh iya, pasti saya produknya pasti saya kirimkan. Saya orang yang amanah. Nanti akan saya kirimkan. Ternyata tidak dikirimkan. Nah, di situ trust-nya akan hancur. Tapi kalau misalnya menggunakan e-commerce dia menggunakan escrow, menggunakan pihak ketiga, rekber. Nah, trust ini bisa dikesampingkan. Orang biasanya akan melihat testimoni, kalau misalnya di situ, wow ini udah banyak testimoninya nih, berarti ini penjualnya adalah penjual yang amanah. Berarti penjualnya ini penjual yang bisa dipercaya, maka dia akan tumbuh yang namanya trust-nya. Demikian Bapak, saya kembalikan ke Ibu. Iya, ada lagi nih Pak dari Pak Ahmad Muhammad. Ada nggak tips dan triknya untuk beriklan dengan benar agar sesuai target pasar yang kita inginkan dan pakai platform yang mana yang paling efektif menurut Bapak? Gitu. Oke, terima kasih untuk Pak Ahmad Muhammad Syahid. Ini juga kebetulan kolega saya di Bina Insani. Pak Syahid, untuk tips dan trik beriklan yang benar, kalau benar ataupun salah, mohon maaf, mungkin saya bukan tidak bisa memberikan memberikan tipsnya. Tapi kalau misalnya hanya sekedar tips, saya bisa memberikan karena kebenaran itu milik Allah, kesalahan itu hanya milik saya. Tipsnya adalah kita pahami dulu, sekali lagi pahami dulu mau produknya itu produk apa. Pada saat kita sudah paham produknya, kita sudah paham siapa yang akan membelinya, maka di situ kita bisa membuat iklan sesuai dengan siapa pembelinya. Kita bisa menggunakan hashtag terkini, kita bisa menggunakan gimmick-gimmick yang lucu sesuai dengan pembelinya itu siapa. Kemudian menggunakan platform mana yang paling efektif. Nah, itu tergantung. Kalau tadi saya sudah menjabarkan untuk pengguna Facebook, dia mayoritas itu adalah usia di atas 30 tahun. Sedangkan kalau pengguna Instagram, dia mayoritas adalah ABG, usia belasan sampai dengan usia under 30. Nah, tergantung Pak Syahid mau menjual produknya, produk yang dibeli oleh yang usia berapa. Nah, ini kita nanti bisa melakukan, kalau di dalam marketing ada STP, segmentasi targeting positioning. Nah, ini kita tentukan dulu segmentasinya, targetingnya, positioningnya mau seperti apa. Mungkin kita bisa short dulu yang paling mudah, jenis kelaminnya, kemudian wilayahnya, usia, dan lain sebagainya. Sampai dengan demografi, kependudukan, dan lain sebagainya. Demikian, Ibu. Iya. Kalau misalnya ini Pak, tadi kan beriklan, trik dan tipsnya beriklannya ya, seperti itu. Kalau yang seperti di slide Bapak tadi kan ada yang before dan after tuh, yang before nggak ada embel-embel apa-apa gitu kan, yang afternya sudah ada. Nah itu kan perlu ini mungkin ya, perlu keahlian sendiri ya Pak ya, untuk bikin desain seperti itu gitu ya. Dan ada nggak poin-poin yang memang harus ada. Misalnya harus ada kontak gitu ya, harus ada kata-kata promosi atau seperti apa gitu Pak. Iya Bu, jadi betul tadi ada dua gambar before dan after. Kalau before itu hanya sekedar foto tanpa diberikan keterangan, yang afternya itu adalah foto disertai dengan informasi yang jelas. Nah, memang untuk membuat foto yang sudah diedit itu membutuhkan keahlian, tapi saat ini banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan. Aplikasi yang gratisan bisa menggunakan mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sudah jago desain bisa menggunakan Photoshop ataupun Corel Draw. Kalau misalnya yang masih newbie seperti saya bisa menggunakan aplikasi aplikasi gratisan yang bisa di-download di Play Store. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi tersebut yang ringan untuk digunakan, dipelajari dalam waktu beberapa jam itu sudah bisa digunakan. Demikian Ibu. Iya, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi dari Pak Hari Subagio.
Pak Hanif, saya punya usaha pertanian organik. Bagaimana trik bisa masuk pasar swalayan? Beliau. Oke, silakan Pak. Baik, pertanyaannya menarik sekali nih Pak. Kalau misalnya kita mau masuk ke dalam pasar swalayan, bahwa pastikan dulu produk kita itu memang memenuhi standar dari swalayan tersebut. Jadi banyak sekali sekarang ini swalayan-swalayan yang organik, farmers, kemudian macam-macam lah. Saya tidak hafal satu persatu. Nah, mereka itu memiliki standar kualitas tersendiri. Tidak boleh menggunakan pestisida. Kalau misalnya di sini Pak Hari Subagio mengatakan pertanian organik, saya yakin pasti tidak menggunakan pestisida kimia. Mereka menggunakan pestisida yang yang alami. Nah, kita harus tahu dulu Bapak bahwa setiap supermarket, setiap swalayan itu pasti menerapkan kebijakan yang berbeda, memiliki standar yang berbeda. Nah, saran saya, kalau misalnya Bapak mau, mungkin Bapak tidak masuk ke dalam swalayan, karena kalau masuk ke dalam swalayan itu agak susah, Pak. Berdasarkan pengalaman saya, dulu waktu saya masih studi S2, kalau misalnya kita mau masuk ke dalam pasar swalayan, ini off the record, itu kita harus punya setoran awal dulu, Pak. Jadi kita harus nyetor uang sejumlah sekian kepada si pemilik. Kalau misalnya itu swalayannya adalah swalayan yang franchise, ya otomatis kita ke si franchisor, kita harus menyetor uang sejumlah sekian supaya produk kita itu nanti bisa dipasarkan di swalayan tersebut. Dan ini memang biayanya itu sangat-sangat tinggi, Pak. Itu bisa puluhan juta atau bahkan ratusan juta, tergantung produknya itu apa. Nah, kalau misalnya mau, boleh saya sarankan, Pak, saya sebagai, sekali lagi Pak, ini hanya saran, bukan untuk menggurui, Bapak langsung masuk ke restoran. Jadi tidak melalui pasar swalayan, tapi Bapak langsung masuk ke dalam resto. Sekarang ini banyak sekali resto yang vegetarian. Saat ini keinginan masyarakat untuk hidup sehat itu sangat tinggi. Jadi jauh lebih biaya yang dikeluarkan atau investasi yang dikeluarkan jauh lebih minim dibandingkan dengan Bapak kalau misalnya harus kulo nuwun dulu untuk bisa dijual produknya di pasar swalayan. Jadi lebih baik masuk ke dalam resto. Sekali lagi itu hanya saran, Pak, bukan maksud untuk menggurui. Terima kasih, Bapak. Iya, lanjut. Ada lagi pertanyaan dari YouTube ini, Pak. Dari Bu Yulia Indri. Saya ingin bertanya, cara untuk mendapatkan closingan dari banyak customer itu bagaimana ya? Apakah ada cara mengiklan gratis tanpa harus AdSense? Pak. Baik, cara untuk beriklan gratis sebenarnya banyak sekali media iklan gratis. Kalau misalnya dulu mungkin teman-teman di sini pernah ingat ada yang namanya Kaskus, masih ada sampai sekarang malah. Kaskuser, mungkin kalau di sini ada Kaskuser Sejati, masih ingat dulu lahirnya Kaskus. Kaskus itu terkenal dari yang namanya FJB, forum jual beli. Sampai dengan itu yang mendasari munculnya e-marketplace seperti Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya banyak sekali cara tanpa harus membayar Facebook Ads. Kalau misalnya skalanya kita masih skala kecil, artinya produk yang kita jual belum banyak, skalanya adalah skala mikro, saya rasa tidak perlu menggunakan Facebook Ads. Karena sekali lagi, tadi yang pernah saya sebutkan, kalau misalnya kita mau menggunakan Facebook Ads, satu hari per postingan kalau nggak salah itu biayanya 20.000. Saya tidak tahu sekarang udah berubah atau belum. Tapi kalau misalnya, ya sebenarnya uang 20.000 tidak seberapa, tapi dilihat lagi berapa omset kita, berapa keuntungan bersih kita. Kalau misalnya memang itu tidak tidak seberapa bila dibandingkan dengan pendapatan, ya itu merupakan suatu pilihan yang menarik untuk menggunakan Facebook Ads. Saya kembalikan ke Ibu. Oke, ada lagi dari Pak Hafiz lagi nih, Mbak. Untuk produk jasa laboratorium klinik seperti medical check-up untuk lansia yang tidak tahu teknologi digital, kira-kira masih perlukah sosial media gitu? Kalau yang masih diperlukan, kira-kira waktu yang tepat dan waktu beriklan kapan? Gitu, Pak. Baik,
Sebenarnya untuk beriklan, kalau pertanyaannya masih perlukah beriklan, saya rasa perlu. Cuma yang menjadi pertanyaan berikut adalah tepat atau tidaknya beriklan. Karena kalau misalnya untuk medical check up, ini kan jasa kesehatan. Artinya kalau jasa kesehatan itu lebih diutamakan yang namanya trust. Karena ini tidak main-main, jangan sampai nanti terjadi yang namanya malpraktek. Untuk bisa kamu ada soalnya nggak? Ih. Oke, untuk bisa untuk bisa melakukannya, untuk bisa menumbuhkan trust, maka dibutuhkan terlebih dahulu yang namanya testimoni. Testimoni ini ya sama seperti word of mouth. Jadi media sosial apakah bisa digunakan? Kalau pertanyaannya apakah bisa digunakan? Jawabannya bisa. Tapi kalau misalnya di sini ada pertanyaan, ada kalimat berikutnya, lansia yang tergolong kurang begitu paham dengan teknologi, ya ini sekali lagi Pak, kalau misalnya target marketnya adalah lansia, khusus buat lansianya ya memang tidak tepat penggunaan media sosial. Tapi kalau pertanyaannya bisa atau tidak, jelas bisa. Tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah tepat atau tidak, saya rasa dengan menggunakan media sosial itu tidak tepat. Media sosial tersebut nanti akan dibaca oleh anaknya atau oleh cucunya atau oleh kerabatnya yang usianya jauh lebih muda, yang usianya jauh lebih belia. Nah, mereka bisa melakukan rekomendasi. Jadi misalnya ada seorang cucu yang, Eyang ini aja Eyang kalau misalnya mau melakukan medical check up di sini Eyang, nih aku bukain gambarnya seperti ini, tempatnya nyaman. Waktu yang tepat untuk melakukan untuk melakukan iklan di sosial media sebenarnya bisa dilakukan kapanpun. Tapi kembali lagi karena di situ targetnya adalah orang lansia, jadi disesuaikan bahwa sebenarnya kapan aja itu bisa. Karena sekali lagi si penggunanya itu ya orang yang kurang paham atau orang yang kurang melek dari teknologi. Demikian Ibu. Iya. Jadi sebenarnya ini ya Pak ya, jenis-jenis produk itu juga mungkin ada waktu-waktu efektifnya juga mungkin ya Pak ya. Kayak misalnya produk makanan gitu mungkin ada waktunya juga nggak, kira-kira waktu efektifnya jam berapa kalau untuk posting di Facebook, di Instagram kayak gitu Pak? Kalau makanan itu biasanya jam 11 Bu. Jadi pada saat seseorang belum masuk ke dalam jamnya makan siang, jam makan siang itu antara jam 12 sampai dengan jam 1. Alangkah baiknya kalau kita mau jual makanan, makanannya adalah makanan berat. Makanan berat di sini ya yang memang buat ngisi perut, bukan buat ganjal perut. Ya sebaiknya jam-jam 11 Bu. Di mana orang lagi lapar, ngelihat ada postingan, ada postingan yang begitu menggoda disertai dengan informasi, siapa yang tidak akan tergoda. Demikian Ibu. Waktu-waktu yang pas kayak gitu ya, pas waktu yang lapar gitu ya. Pas Betul, orang ada posting langsung mau beli gitu ya. Apalagi ini. Nah, terkait itu juga apakah kita kan kalau ngelihat postingan itu juga ngelihat berdasarkan foto gitu ya. Ada tipsnya juga nggak sih kalau kita mau bikin foto itu fotonya yang menarik? Kalau tadi yang Pak Hanif jelaskan itu kan kalau sudah diedit gitu ya. Nah, masalahnya bikin ngambil capture fotonya yang bagus tuh ada nggak sih ininya juga? Jadi kalau misalnya kayak makanan kan kalau cuma dipoto biasa gitu ya, mungkin kalau nggak tahu caranya mungkin nggak terlalu menarik juga gitu ya. Mungkin gimana Pak Hanif? Betul Bu, jadi untuk mengambil foto yang bagus memang dibutuhkan tips dan trik tersendiri. Jadi memang ada beberapa teman saya yang jual di bisnis kuliner, dia bahkan sampai menyewa fotografer hanya untuk mendapatkan foto yang bagus supaya produknya itu bisa semenarik mungkin. Jadi kalau misalnya kita produk es, hanya sekedar es, kalau dia pinggirannya ditabur-taburin dulu pakai gula halus, kemudian pakai bubuk coklat segala macam, kemudian pencahayaan, lightingnya dan lain sebagainya. Nah itu memang dibutuhkan tips dan trik tersendiri. Jadi saya sebagai orang awam yang di dunia fotografi, foto hanya sekedar untuk foto, jadi memang membutuhkan bantuan dari pihak lain.
Karena foto tersebut nantinya yang akan menjual. Apalagi kalau misalnya produknya adalah produk makanan, kita tidak bisa mencicipi, kita tidak bisa kita tidak bisa merasakan. Jadi dari foto tersebut sebenarnya sudah sangat-sangat menjual. Jadi sangat perlu, Bu. Selain itu perlu juga yang namanya hashtag. Karena mayoritas orang itu pasti yang dicari hashtagnya. Dicari hashtag yang menarik, misalnya hashtagnya kuliner. Nah, nanti di situ akan muncul jenis-jenis kuliner. Dari situ nanti akan dilihat mana kira-kira foto yang menarik. Lapar di perut dan lapar di mata. Demikian, Ibu. Ya, ini ada lagi Pak, tapi mungkin agak berhubungan dengan yang tadi juga nih. Jika Bu. kita mempromosikan suatu produk di sosial media, bagaimana bisa menembak segmen pasar yang tepat? Apakah bisa tanpa menggunakan Facebook Ads? Untuk bisa menembak segmen pasar yang tepat, sebenarnya bisa, Bu. Kita harus paham dulu produk kita itu apa. Kalau misalnya tadi saya sebutkan, kalau misalnya kita pernah kuliah marketing, di situ ada yang namanya segmentasi, targeting, positioning. Kita lakukan dulu dalam kita melakukan yang namanya segmentasi pasar. Dari situ kita kelompokkan dulu pasar yang sifatnya heterogen, kita kelompokkan menjadi yang lebih homogen. Dari yang homogen tersebut kita pilih 1 atau 2. Nah, dari situ kita munculkan positioning dari produk kita bila dibandingkan dengan produk pesaing. Nah, bisa, jawabannya adalah bisa dibantu dengan hashtag tanpa menggunakan Facebook Ads ataupun menggunakan Instagram Ads, itu tetap bisa. Tapi dengan menggunakan hashtag, dan sekali lagi hashtagnya harus hashtag yang menarik. Demikian, Ibu. Iya, mungkin sebenarnya sangat menarik sekali ya, masih kurang sebenarnya waktunya nih Pak. Tapi karena waktunya juga, mungkin langsung closing statement aja dari Pak Hanif. Closing statement saya, kalau Bapak Ibu, teman-teman semua di sini mau menjalankan usaha, kemudian memanfaatkan media sosial sebagai media promosi, sekali lagi disesuaikan. Pastikan bahwa kita memiliki relationship yang kuat untuk menyebarkan jaringan kita. Jangan sampai nanti pada saat kita berpromosi, promosinya hanya ke beberapa orang. Jadi sebenarnya marketing itu adalah suatu seni. Bagaimana kita mengenalkan produk kita ke orang lain. Jadi seni tersebutlah yang harus kita olah. Saya pernah mengikuti khotbah Jumat juga. Ada 7 hal, sekalipun manusia mati, dia akan terus mendapatkan pahala, dia akan terus mendapatkan rezeki berupa pahala. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Paparan yang sudah saya sampaikan tadi semoga bisa bermanfaat bagi kita semua yang nantinya akan menjadi ladang pahala bagi saya yang sudah meninggal. Di sini saya mau menyaparkan sahabat saya dulu di institusi lama, ada Ibu Kiki Rizky Aulianita. Sudah lama sekali saya tidak bertemu. Kemudian juga di sini ada Pak Wahyu Suprono. Pak Pron, apa kabar Pak? Saya kembalikan kepada moderator Ibu Minarni. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih banyak Pak Hanif Aulawi atas paparan materinya yang sangat luar biasa sekali ini. Dan banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi semuanya. Dari saya juga sebagai moderator, saya memohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, dan khilafan seperti itu dalam memandu acara ini, memandu kegiatan ini. Semoga kedepannya tetap kita bisa bersilaturahmi lagi, Pak Hanif dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih juga ya kepada kooperatif dari Pak Ibu,
Bu Tuti, ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Mungkin langsung kita tutup ya dengan foto bersama. Foto bersama dengan backsound-nya Mars Kopertip. Diharapkan Bapak Ibu semua silakan dinyalakan kameranya agar kita bisa foto bersama biar kelihatan semuanya ya. Bapak Ibu semua silakan. Iya, masih ada yang belum memunculkan videonya. Di halaman pertama, Bu Reina Pitupulu, iya. Bu Tria Kavita, Bu Ais Hernawati, Eliezer Nenggolan, Ladeva, silakan biar mantap gitu, biar kelihatan semuanya. Iya. Kita saya coba share screen capture. Oke. Oke, di halaman kedua masih banyak yang belum menyalakan kameranya. Silakan. Oke, saya tangkap aja. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua atas partisipasinya ya. Terima kasih, mantap materinya. Sukses selalu semuanya Pak Hanif dan juga dosen-dosen semuanya. Terima kasih. Silakan Bu Tuti mungkin Mars Kopertip. Biar ini karena tadi nggak kedengaran ya Mars Kopertip. Iya Bu, silakan Bu Tuti. Terima kasih Ibu Minarni. Mohon maaf tadi juga saya udah 2 kali terlempar keluar, masuk lagi. Alhamdulillah kegiatannya berlangsung terus. Terima kasih kepada Ibu Minarti ya, yang dari UNDA sudah membantu sebagai moderator dan Pak Hanif, sangat bagus sekali materinya. Juga kepada peserta yang hadir pada hari ini kegiatan Kopertip Indonesia Kuliah Umum. Untuk sebelum berakhir mungkin foto bersama dulu ya Bu ya. Kalau bisa yang lain bisa dibuka dahulu untuk foto bersamanya. Iya, tadi udah dibuka Bu. Iya, boleh lagi sekali lagi kalau semuanya boleh. Ini masih banyak yang belum. Ini di saya jaringannya kurang bagus. Oh no. Oh iya gitu ya Bu ya. Iya. Ini yang pertama dulu yang kena. Untuk yang kedua masih banyak yang ini ya, layarnya bisa dibuka mungkin. Ya kita foto bersama dulu. Terima kasih. Ini saya share dulu ya. Terima kasih. Yang kedua, demikianlah kegiatan kuliah umum yang disampaikan oleh Pak Hanif sebagai pemateri serta Ibu Nadi sebagai moderator dari Universitas.
Kenapa? Udah garing nggak apa-apa. Sepertinya terputus lagi ya dari Bu Tuti ya. Suaranya kurang jelas nih. Sekarang formenya nggak ada formenya. Leadernya Mas Adi kan? Oh, ini makanya aku mau daftarin. Oh. Ya. Baik, Bu Tuti, masih tersendat ya? Jaringannya mungkin ya, Bu ya? Putus-putus. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, kita tutup dengan bersama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Hanif top banget. Terima kasih Ibu. Bu Kiki, Mbak. terima kasih. Mohon izin untuk live Bapak Ibu semua. Terima kasih.